Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu terakhir bulan Agustus ini, sekaligus pekan pertama dari bulan Rabiul Awal. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat duhur berjamaah, dan kembali kita akan sharing ilmu di majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah yang kelak bisa kita banggakan di yaumil qiyamah, dan dengannya kita berharap pula bisa mendapatkan ridha Allah, wabil khusus dengannya pula kita berharap bisa menemani Al-Habib Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini kita akan membahas satu tema fikih yang cukup penting dan sangat mendasar ya, yang meskipun sebenarnya sesuatu yang mungkin sudah kita dapatkan bahkan sejak dini saat kita berkembang ya, menjadi seorang manusia yang memang fitrahnya itu senang dengan kebersihan terkait dengan toharoh ya. Dan cukup unik tema kita hari ini jemaah sekalian mengambil salah satu ayat yang merupakan surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Muddathir, yaitu diambil dari ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir ya. Nah, kenapa saya katakan jemaah sekalian surat pertama? Bukankah selama ini surat pertama yang turun kita ketahui selama ini dari Sirah Nabawiyah yang turun kepada Nabi Muhammad itu surat apa? Soal alaq ya. Sebenarnya perlu diluruskan Pak, pertanyaannya itu harus dicermati baik-baik. Tadi saya bertanya surat apa yang pertama turun, bukan ayat apa yang pertama turun. Paham kira-kira Pak perbedaannya? Ya. Jadi kalau ayat apa yang pertama turun, betul surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Tapi kalau pertanyaannya surat apa yang pertama turun, maka dalam Sahih Bukhari disebutkan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang hal ini, dan beliau mengatakan awwalu ma nazala suratul Muddathir. Yang pertama turun kepada Nabi suratnya adalah surat Al-Muddathir. Maksudnya satu surat lengkap Pak dari awal sampai akhir. Itu yang pertama turun kepada Nabi, surat Al-Muddathir. Kalau surat Al-Alaq itu tidak lengkap, baru satu ayat sampai ayat ke-5 atau ayat 1 sampai ke-5. Sisanya 6 dan seterusnya itu turunnya nanti. Nah, jadi maka ini juga mengisyaratkan kepada kita jemaah sekalian bahwa ketika Nabi SAW masih di fase Mekah, diperintahkan untuk mensucikan pakaian, mengisyaratkan bahwa ini merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dan mendasar di dalam Islam. Bahkan kalau kita bicara tentang keutamaannya Pak, sangat banyak sekali tentang keutamaan bersuci ini. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada hamba yang bertaubat dan mensucikan diri. Ya, bertaubat dari dosanya yang terkait dengan perkara batin dan bersuci terhadap dirinya, tubuhnya, pakaiannya yang bersifat zahir. Apalagi dalam suatu hadis juga ada satu ancaman ya mas kalian. Nabi menginformasikan kepada kita salah satu perkara gaib yang nanti akan ada di alam barzah, yaitu terkait dengan azab kubur yang salah satunya akan menimpa orang yang tidak istinja atau bersuci. Nah, makanya harus hati-hati Pak. Dan kalau kita lihat, saya kadang berpikir begini mas kalian, Nabi Muhammad itu memang nubuat beliau itu ya, informasi dalam hadis beliau itu sesuatu yang melampaui masa dan waktunya gitu ya. Karena ketika Nabi SAW menyampaikan dalam hadis, ketika beliau melewati satu kuburan, di situ ada dua orang yang diazab dalam kuburan tersebut.
ya Nabi kemudian meletakkan satu pelepah kurma dan akhirnya ditanya kenapa gitu ya, dan akhirnya dia mengatakan adapun orang yang pertama li'annahu la yastanji minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Ya, orang pertama yang diazab karena dia tidak beristinja setelah buang air kecil, sedangkan yang kedua karena dia suka mengadu domba antar manusia. Nah, ini kalau kita melihat hadis ini Pak, seakan-akan relevansinya itu berlaku setiap masa dan zaman. Ya, apalagi kalau kita lihat hari ini mungkin sesuatu yang dianggap biasa Pak. Orang kadang buang air kencing sembarangan di pinggir jalan ya. Kemarin saja saya baru dari Bogor Pak. Itu ada sopir truk turun tiba-tiba pinggir jalan, cur gitu aja. Saya nggak tahu istinja apa enggak gitu ya. Kemudian kita kadang kalau melewati tempat-tempat tertentu tercium bau pesing gitu kan ya. Ini sebenarnya seakan mengisyaratkan perkara yang dianggap biasa oleh manusia, tetapi Nabi memberikan satu peringatan besar, satu peringatan keras bahwa ini tidak hanya bicara tentang masalah bersih dan kotor saja, tetapi bahkan berpotensi kepada apa yang kita dapatkan setelah kematian, yaitu azab kubur. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan, Pak, kenapa kok gara-gara buang air kencing tidak istinja di azab dalam kubur gitu ya. Seakan-akan antara azab sama perbuatannya itu apa ya kira-kira Pak? Nggak matching gitu ya. Jadi orang kalau buang air kecil dia tidak istinja, kok ancamannya keras banget sampai diazab di dalam kubur gitu ya. Nah, sebagian ulama ada yang menafsirkan karena orang kalau tidak beristinja maka otomatis Pak beragam ibadah utamanya menjadi sia-sia. Salah satunya yang paling penting adalah ibadah sholat ya. Karena Nabi SAW juga bersabda la tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Tidak diterima sholat seseorang kalau tidak atas dasar kondisi suci. Nah, itu jadi maka ini jangan kita anggap sepele, karena perkara taharah, kesucian ini sesuatu yang penting, mendasar, dan bahkan harus diketahui oleh setiap muslim, mau dia awamnya apalagi ulamanya. Karena ini ilmu yang sifatnya harus diketahui oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Nah, berbicara tentang taharah ini jemaah sekalian, walaupun mungkin sudah di-share ya PPT yang saya siapkan, tetapi melihat kondisi, karena ini juga pertama baru saya menyampaikan tentang taharah, saya menilai kayaknya penting kalau kita akan mengawali dulu pemahaman kita tentang taharah ini jemaah sekalian secara global ya. Walaupun kalau di PowerPoint yang saya sudah siapkan itu lebih dominan fokusnya dalam pembahasan bersuci dari najis ya, karena ini terkait dengan tema wathiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Karena kalau bicara mensucikan pakaian Pak, itu babnya di dalam fikih namanya taharah dari najis ya. Tapi kalau kita bicara ritual bersuci, sebelum sholat kita berwudu, bagi yang junub kita mandi janabah Pak, nah itu namanya bersuci dari hadas ya. Dan bedakan antara bersuci dari najis dengan bersuci dari hadas ya. Bersuci dari hadas itu sifatnya ritualistik, sedangkan kalau bersuci dari najis Pak, dia sifatnya sesuatu yang memang ada fisiknya ya. Makanya pakaian itu tidak berwudu Pak. Yang berwudu siapa? Manusia gitu ya. Dan ketika seseorang wajib berwudu karena dia berhadas, tidak ada fisik atau tidak ada sesuatu yang melekat pada dirinya Pak, yang membuat dia harus berwudu. Karena itu adalah status hukum pada dirinya. Ya, misalnya jemaah sekalian, kalau kita ikut mazhab Syafi'i Pak, misalnya, kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya menyentuh non mahram ya, itu membatalkan wudu dalam arti berhadas. Seorang suami menyentuh istrinya Pak, batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Ya, kenapa Pak batal wudunya? Karena istri non mahram ya. Istri itu non mahram jemaah sekalian ya. Ya, jadi kalau misalnya istrinya mahram, batalkan pernikahannya Pak. Karena mahram nggak boleh dinikahi gitu ya, maka istri itu non mahram gitu ya. Nah, karena istri itu non mahram maka boleh kita nikahi, dan karena boleh dinikahi maka dalam mazhab Syafi'i tersentuh antara kulit suami istri itu membatalkan wudu. Tapi pertanyaannya Pak, pas tersentuh kulit ini tadi ya, boleh nggak kita katakan najis gitu Pak? nggak ada najis ya, sentuh istrinya nggak ada najisnya gitu kan. Tetapi berlaku status hukum pada dirinya yang harus mengangkat hadas itu tadi dengan cara berwudu. Nah, beda kalau misalnya Pak pakaian kita ya terkena kotoran hewan misalnya. Nah, disitulah baru kita sebut bersuci dari najis. Nah, maka kalau kita bicara taharah ya,
Nah, ini saya ingin menyampaikan dasar-dasarnya juga sekalian. Toharo itu Pak, kalau secara bahasa sebenarnya sih maknanya adalah kebersihan. Jadi kalau kita kembali kepada kitab-kitab bahasa Arab, ya, kamus-kamus bahasa Arab, bahwa dikatakan at-toharatu hiyan nazofah, bahwa yang namanya toharo itu adalah kebersihan. Nah, tetapi jamaah sekalian, dia maknanya lebih dalam daripada sekedar bersih, lebih spesifik daripada sekedar bersih. Makanya kita sering mendengar hadis jamaah sekalian yang sebenarnya ini bukan hadis Pak, ya, tapi populer di masyarakat kita, an-nazafatu minal iman, ya, kebersihan sebagian dari iman. Itu sebenarnya bukan hadis jamaah sekalian, walaupun maknanya tidak salah. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada hadis sebenarnya Pak, ada dalam Sahih Bukhari, ya, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Ya, kalau diterjemahkan sebenarnya bukan kebersihan. Biasanya kita menerjemahkannya dengan kata kesucian, bagian dari iman. Nah, jadi sebenarnya ini mengisyaratkan toharoh yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah suci itu lebih spesifik sebenarnya Pak daripada bersih. Nah, maka hal pertama yang ingin saya sampaikan, ya, bedakan antara istilah suci dengan istilah bersih. Yang mana lawan dari dua kata ini Pak? Kalau suci itu lawan katanya adalah najis. Sedangkan kalau bersih itu lawan katanya adalah kotor. Ya. Dan kalau kita kemudian ingin memahami perbedaan keempat konsep ini, bisa kita buat pola begini Pak. Seorang muslim atau seorang manusia itu bisa dalam kondisi dia suci tapi kotor. Yang kedua, ada seorang muslim Pak, dia dalam kondisi bernajis, ya, tapi bersih. Yang ketiga, dalam kondisi bernajis sekaligus kotor. Dan yang keempat, dalam kondisi suci sekaligus bersih. Ada 4 pola Pak, ya. Jadi contohnya masing-masing, ini yang perlu kita pahami Pak. Yang pertama, saya mulai dari yang terakhir Pak. Ada seorang muslim, dia dalam kondisi bersih sekaligus suci. Nah, misalnya contohnya jamaah sekalian seperti seorang muslim yang baru selesai mandi junub, mandi janabah. Ya, setelah dia berhadas besar karena melakukan hubungan seksual misalnya, atau seorang wanita yang baru suci dari atau baru berhenti darah haidnya, nah, maka dia kan sebelum sholat harus mandi janabah. Setelah dia mandi janabah Pak, terangkatlah hadas dalam dirinya yang disebut dengan kata suci atau tohir. Tapi di sisi yang lain Pak, orang kalau sudah mandi biasanya bersih nggak badannya? Bersih. Nah, maka di satu sisi dia suci, di sisi yang lain dia bersih. Ya. Tapi nanti kalau ada yang mau bertanya, langsung saya sebutkan pertanyaannya Pak. Kalau ada seorang muslim dia mandi janabah, tidak berwudu, sah nggak mandinya Pak? Mandi junub tapi tidak wudu dalam mandinya. Ya. Jadi cara mandinya kayak gini Pak. Misalnya kebetulan dia orang kaya punya kolam renang. Ya, mandi junubnya caranya gini Pak. Nyelam dari satu sisi kolam renangnya, keluar pleng. Gitu aja. Masuk dalam pleng. Itu sudah suci dari hadas belum? Hah? Hadas besarnya? Sudah suci Pak. Yang penting sebelum dia mandi berniat. Ya, karena mayoritas ulama berpendapat Pak, rukun dari mandi janabah cuma 2. Satu niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan air. Ya, tapi kalau sekedar membasuh tubuhnya dengan air Pak, namun tidak berniat, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sudah terangkat hadas besarnya atau belum? Dalam madzhab Hanafi sudah terangkat, tapi mayoritas ulama mengatakan belum. Karena niat itulah yang membedakan antara mandinya untuk ibadah atau mandinya sekedar membersihkan badan. Contoh misalnya gini Pak. Ada orang misalnya di malam harinya melakukan, seorang laki-laki ya, melakukan hubungan seksual dengan istrinya di awal malam Pak, sebelum tidur. Nah, ini praktek masing-masing insya Allah. Setelah melakukan hubungan seksual Pak, kalau kita biasanya langsung mandi atau tidur dulu? Ngaku aja. Hah? Oh, ulang lagi malah. Mantap. Tapi biasanya mungkin kita langsung mandi Pak, langsung tidur Pak ya. Nah, minimal paling tidak kalau dalam hadis disebutkan paling tidak minimal berwudu lah gitu ya. Tapi biasanya nggak langsung mandi gitu ya, karena di awal malam.
Nah, jadi maka langsung tidur, Pak, ya. Nah, lantas menjelang subuh pas terbangun dari tidurnya, Pak, kan dalam kondisi junub. Tapi mungkin karena punya suatu kebiasaan, ya banyak orang punya kebiasaan, Pak, sebelum sholat subuh dia mandi gitu. Karena apalagi ada banyak informasi bahwa mandi sebelum subuh itu bagus untuk kesehatan. Nah, pas dia mandi itu tadi, Pak, lupa kalau dalam kondisi junub. Tapi mandi sempurna, tapi lupa dalam kondisi junub. Akhirnya setelah mandi, ya, lalu dia kemudian menuju masjid untuk sholat subuh, sekaligus jadi imam. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya, Pak, setelah selesai sholat subuh, dia pulang, diingatkan sama istrinya, Mas, tadi kamu pas mandi niat nggak untuk mandi janabah? Wah, baru ingat dia, lupa gitu kan. Rupanya tadi mandinya nggak niat. Nah, pertanyaannya, Pak, sah nggak mandinya? Artinya terangkat tidak hadas besarnya. Hah? Dan yang kedua, ya, pertanyaan ini juga akan terkait dengan perkara berikutnya, Pak. Sholat subuhnya sah nggak? Hah? Gimana kira-kira? Jawabannya tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya. Kalau dalam mazhab Hanafi sudah sah. Yang penting mazhab Hanafi berpendapat cuma satu saja rukun mandi janabah itu, Pak, yaitu membasuh seluruh tubuh dengan air. Masalah niat ada atau tidak itu tidak ada masalah dan hukumnya sunnah dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau mayoritas ulama, Pak, mengatakan mandinya belum sah karena belum berniat, maka otomatis sholat subuhnya juga belum sah. Tapi pertanyaan berikutnya, Pak, kan tadi dia jadi imam sholat subuh, Pak. Perlu nggak itu nanti datang ke masjid, ya, pakai mikrofon dia bilang, mohon maaf imamnya junub. Perlu nggak kira-kira? Jawabannya tidak, Pak. Jawabannya tidak. Yang mana dalam hal ini, ya, imam itu saja yang harus mengulangi sholat subuhnya. Adapun makmumnya yang tidak tahu dalam kondisi bahwa imamnya junub, itu sholat subuhnya telah sah. Ya, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan in asoba asobatum wa in akhta asobatum. Kalau imam itu benar maka sholat kalian wahai makmum benar, tapi kalau imamnya salah tanpa sepengetahuan makmumnya maka sholat makmum tetap benar. Nah, jadi enak jadi imam atau jadi makmum, Pak? Nah, inilah salah satu pentingnya kita tahu perkara toharo ini, ya. Nah, jadi jamaah sekalian Allah SWT, orang yang mandi junub, Pak, otomatis dia suci sekaligus dia bersih, ya. Lalu yang kedua, ada yang dalam kondisi suci jamaah sekalian, tapi dia tidak bersih. Suci tapi tidak bersih, ya. Nah, contohnya misalnya jamaah sekalian adalah kalau kita bicara dalam konteks bendanya nih, Pak. Contohnya misalnya adalah air liur, ludah. Nah, ludah kita itu, Pak, dia suci, bersih, kotor apa najis? Ya dari mulut. Oh ya, kalau dari tenggorokan nanti dia jatuhnya masuk ke hukum muntahan. Nah, ini liur yang biasa kita ini, Pak, yang biasanya kita telan atau kita ada dalam mulut pas lagi kita flu dan seterusnya. Bersih? Air liur bersih, Pak. Ada yang mau dihadiah air liur? Nah, air liur itu jamaah sekalian dia suci, ya, atau dahak itu suci. Selama bukan dari perut, ya. Dahak itu suci, tapi dia sesuatu yang kotor. Ya, artinya tidak najis, tapi dia suci. Buktinya apa, Pak? Buktinya Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis, al-busaku fil masjidi khoti'ah, bahwa membuang ludah di masjid termasuk dosa. Tapi Nabi SAW juga menyebutkan dalam suatu hadis, kalau seorang di antara kalian sholat dan ingin membuang dahaknya, maka buanglah pada posisi kakinya sebelah kiri. Karena sesungguhnya posisi depannya itu dia sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Abu Daud kalau di posisi kanannya karena itu posisi malaikat. Nah, jadi maka Nabi membolehkan orang sholat, Pak, buang dahak pada posisi kiri kaki bawahnya. Tapi ini konteksnya bukan di masjid sekarang, Pak, ya. Ini kalau konteksnya zaman sekarang gitu ya enggak juga. Kalau sekarang mungkin gini, Pak. Konteksnya kalau zaman kita pas lagi flu misalnya, ya, antisipasi dengan kita membawa tisu. Nah, di tengah sholat, ya, kalau kita hingusan, ingus juga termasuk benda suci, Pak, walaupun dia kotor. Ya, pas kita kemudian ngambil membersihkan hidung kita dari flu dan seterusnya atau dari ingus dan seterusnya, maka ingus yang tadi ada di sapu tangan atau di tisu itu tadi, Pak, pada dasarnya bukan benda najis. Artinya dalam hal ini kalau kita posisi sholatnya pas di tengah, ya jangan dibuang gitu, masukin aja ke dalam kantongnya dan sholatnya tetap sah. Ya, tapi jangan nanti dihadiahkan kepada temannya dengan alasan itu
suci. Karena bedakan antara suci dan bersih. Kemudian yang ketiga Pak, ada kondisi seorang muslim ya atau suatu benda di satu sisi dia bersih secara kasat mata, tapi di sisi yang lain dia najis. Dia bersih nih Pak, tapi secara hukum syariat dia dihukumi sebagai benda najis. Contohnya misalnya apa Pak? Contohnya misalnya Mas kalian, dan ini saya sering ketemu Pak, ketika saya tahun 2017 safari dakwah di Hong Kong selama 1 bulan, ada di sana itu Pak fenomena, mungkin di kita juga mungkin ada beberapa ya, anjing Pak. Ya, anjing itu di sana kayak artis. Jadi saya sering ketemu di jalanan-jalanan Hong Kong itu Pak, ada anjing di foto-foto, jadi pokoknya kayak artis lah gitu Pak. Dan kalau dilihat Pak, secara kasat mata, anjing itu bersih sekali Pak. Mungkin lebih bersih daripada yang punya. Kenapa? Karena setiap kali dia kotor sering dibawa ke salon anjing, padahal si yang punya Pak belum tentu bisa ke salon setiap hari. Gitu. Tapi Pak, kira-kira anjing yang sudah dicuci bersih ini tadi Pak, atau misalnya ada benda suci yang terjilat oleh anjing, ya, lalu kita cuci pakai air meskipun juga dicampur dengan deterjen yang harganya ratusan ribu rupiah Pak, dia sudah suci belum? Kira-kira secara kasat mata sudah bersih belum? Sudah bersih kan? Tapi tetap dihukumi najis ketika tidak ada campuran unsur tanah di dalam pembersihannya. Nah, maka dalam hal ini ya benda-benda seperti ini kita katakan dia bersih secara kasat mata, tapi hakikatnya dia tetap dihukumi najis. Ya. Atau misalnya gini Pak, kita memakai gesper, ikat pinggang atau tas atau sepatu yang terbuat dari pigskin. Oh, pigskin Pak, Bu. Kulit babi. Kira-kira bersih nggak? Yang namanya olahan kulit itu bersih nggak Pak? Bersih gitu Pak. Ya. Nah, tapi dalam konteks hukum syariatnya dia dihukumi najis. Ya, kenapa? Karena para ulama umumnya sepakat, khususnya 4 madhab, walaupun sudah dibersihkan lendirnya dan menjadi atau istilah bahasa itu disamak, ya sudah dikeringkan menjadi kulit yang tidak lagi ada unsur cairnya, tetap dia adalah benda najis. Kalau berasal dari 2 hewan, yaitu babi dan anjing. Tapi kalau secara fikih Pak, boleh nggak kita sebagai muslim membeli benda-benda kayak gini, jemaah sekalian? Misalnya lagi iseng gitu karena uang banyak beli sepatu kulit babi gitu Pak. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh jemaah sekalian. Karena di antara kaidah akad jual beli adalah objeknya bukan benda yang najis. Ya, atau benda yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Apalagi jemaah sekalian kalau kita memiliki benda-benda seperti ini Pak, tentu banyak persoalan yang kita membuat kesulitan dalam ibadah. Ya, contoh misalnya kita pakai gesper Pak terbuat dari kulit babi. Pas mau sholat di masjid, maka wajib dilepas. Dan yang lebih repot lagi Pak, kalau gespernya ini kemudian kena keringat, maka badan kita pun harus dicuci dengan campuran tanah. Kira-kira menyulitkan nggak bagi seorang muslim beraktivitas seperti itu? Sulit. Tapi kalau kita mendapatkan hadiah Pak dari seorang non muslim, teman kita kebetulan non muslim ya, ngasih hadiah kita ulang tahun misalnya, tadi misalnya sepatu dari kulit babi, diterima nggak Pak? Terima nggak? Boleh terima Pak, nggak masalah. Yang tidak boleh itu transaksi jual beli. Ya, tapi kalau lewat akad hadiah, lewat akad hibah itu boleh nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah itu tadi menggunakannya termasuk mempersulit hidup. Dan yang paling penting juga tidak boleh dibuat jadi makanan, misalnya kikil kulit babi, ya itu nggak boleh. Nah, karena itu hukumnya jelas haram. Nah, kalau pupuk bagaimana Pak? Kalau pupuk itu sebenarnya persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama berdasarkan 2 pertimbangan. Kalau mazhab Hanafi Pak menganggap pupuk kandang yang terbuat dari unsur kotoran hewan itu dibolehkan dilakukan transaksi jual beli selama memang terbukti secara pengalaman bermanfaat. Maka mazhab Hanafi membolehkan. Tapi di sisi yang lain Pak, mazhab Hambali mengatakan pupuk kandang itu suci, tidak najis. Karena mereka termasuk yang berpendapat setiap kotoran hewan dari hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Makanya tidak dipersoalkan tentang masalah hukum jual belinya. Nah, kalau kita pakai mazhab Syafi'i dan Maliki Pak, yang menganggap bahwa yang namanya pupuk kandang itu najis, karena dari semua hewan semua kotoran dari hewan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki adalah najis, maka dalam hal ini mereka membolehkan memperjualbelikannya, tapi akadnya itu Pak bukan atas objek pupuknya. Ya, tapi akadnya itu adalah dari unsur campurannya yang suci, misalnya seperti tanah, tumbuh-tumbuhan dan semacamnya.
Maka kemudian hukum intinya Pak, kesimpulannya semuanya sepakat boleh diperjualbelikan, asal nanti bagaimana status akadnya. Ada juga yang berpendapat boleh diperjualbelikan kalau akadnya itu bukan atas jual beli benda, tapi karena akad ijarah, yaitu jasa, sebab si penjualnya mengumpulkan kotoran itu. Nah, jadi intinya sih ujung-ujungnya boleh diperjualbelikan walaupun dalam bentuk akad yang berbeda. Tapi kalau misalnya kotoran hewan ini Pak tidak bermanfaat, kemudian juga tidak ada unsur akad sewa jasanya, atau misalnya tidak ada campuran benda sucinya, maka pada asalnya semua ulama sepakat hukum asal jual beli benda najis adalah haram. Ya, jadi artinya tinggal dicari, kalau dalam bahasa usul fikih itu namanya hilah namanya Pak. Hilah itu alasan yang bisa menghalalkan syariat ya. Baik, nah ini kalau kita melihat dari sisi yang ketiga tadi ya, bahwa ada satu kondisi di mana seseorang itu dia suci, sesuatu itu bersih tapi dia najis ya. Dan yang keempat jemaah sekalian, yang keempat adalah sesuatu itu najis sekaligus juga kotor, dan ini umumnya Pak benda najis. Ya, umumnya benda najis seperti kotoran hewan, kotoran kita manusia, darah ya. Tentunya semua akan meyakini bahwa itu adalah benda kotor sekaligus secara hukum syariat adalah benda najis ya. Nah, ini perbedaan jemaah sekalian antara konsep suci yang lawannya adalah najis dan konsep kotor yang lawannya adalah bersih. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana cara kita membedakan keduanya? Ya, jawabannya, kesimpulannya jemaah sekalian, cara membedakannya Pak adalah status suatu benda itu adalah suci atau najis adalah berdasarkan kaidah syariat. Tetapi sesuatu itu dia dihukumi bersih atau dipersepsikan sebagai benda bersih dan kotor Pak, itu adalah persepsi manusia. Nah, sekali lagi kaidahnya jemaah sekalian, untuk kita mengatakan bahwa ini benda najis atau benda suci, rujukannya adalah apa? Syariat Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalau kita ingin mengatakan ini benda kotor atau benda bersih Pak, tentunya persepsi manusia yang bisa saja relatif ataupun bisa saja itu menjadi common sense atau kesepakatan seluruh manusia. Nah, tapi yang paling penting Pak, bahwa tidaklah dihukumi suatu benda itu najis kecuali ditentukan oleh syariat. Karena hukum asalnya Pak, seluruh benda yang ada di alam semesta ini adalah benda suci. Maka ada kaidah dikatakan di dalam ilmu fikih, al-aslu ya at-thaharah. Hukum asal atau al-aslu fil asya at-thaharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci sebelum ditemukan adanya dalil bahwa statusnya adalah najis ya. Nah, ini poin pertama untuk kita memahami konsep dasarnya. Yang kedua Pak, tadi saya sebutkan bahwa toharoh yang maknanya adalah kesucian di dalam syariat dibedakan oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh dari hadas, dan yang kedua toharoh dari najis ya. Dan perbedaan paling mendasar dari dua jenis toharoh ini atau dua jenis kesucian ini jamaah sekalian, perbedaan mendasarnya adalah hadas itu Pak sesuatu yang bersifat non materi, maknawi ya. Tapi kalau najis dia bersifat materi, ada unsur fisiknya. Makanya kalau kita bicara syarat sah salat jemaah sekalian, kalau terkait dengan najis, maka syarat sah salat itu suci pakaian, badan dan tempat salat dari hadas atau dari benda najis. Dari benda najis. Tapi kalau kita bicara hadas Pak, maka suci seseorang muslim ya dari hadas dengan cara dia melakukan ritual. Tergantung jenis hadasnya. Tapi di sini yang perlu saya luruskan dulu Pak, pemahaman yang juga mungkin masyarakat sebenarnya kurang tepat. Coba saya tanya jemaah sekalian, wudu itu Pak, wudu itu syarat sah salat atau rukun salat? Wudu. Syarat sah atau rukun? Nah, jawabannya Pak, bukan syarat sah, bukan rukun. Wudu itu bukan syarat sah, bukan rukun salat. Nah, syarat dari sah salat itu Pak, suci dari hadas, bukan wudhu ya. Makanya kalau kita tadi baru sholat zuhur Pak, lalu sampai waktu asar nanti masuk tidak berhadas, artinya kita tidak buang hajat ya, kita tidak bersentuhan lawan jenis yang non mahram, intinya tidak buang angin gitu ya. Ya, buang angin dulu maksudnya Pak ya, bukan berarti nggak boleh buang angin. Artinya kita intinya sampai waktu asar nanti Pak tidak berhadas, boleh nggak kita sholat asar pakai wudhu sholat duhur? Boleh. Karena yang menjadi syarat dari sahnya sholat bukan wudhu, tapi masih dalam kondisi suci dari hadas.
Nah, ini yang perlu, kadang banyak yang salah memahami perbedaan antara suci dari hadas dengan wudu. Nah, maka Pak, ketika kita mau sholat, pastikan bahwa kita masih suci dari hadas. Dan kalau kemudian bicara hadas, di mana kita berhadas Pak, barulah sebelum sholat kita, belum tentu, bukan hanya berwudu, bisa jadi kita harus mandi janabah. Ya, tergantung jenis hadasnya. Jadi kalau hadasnya hadas besar, ya misalnya misalnya baru suci dari darah haid, atau misalnya baru melakukan hubungan seksual, nah maka sebelum sholat harus melakukan ritual yang disebut dengan mandi janabah. Tapi kalau bukan junub atau hadas besar, maka ritualnya cukup dengan mandi. Dan kaidah jamaah sekalian, antara hubungan mandi dengan wudu Pak, kaidahnya adalah al-aqall yadkhulu fil aktsar. Bahwa sesuatu yang kecil dia masuk include kepada sesuatu yang besar. Artinya Pak, tadi kita katakan rukun mandi itu kan cuma 2. Apa tadi? Masih ingat nggak Pak? Niat dan membasuh seluruh tubuh. Nah, maka jika seorang muslim Pak cukup dia melakukan 2 hal ini, otomatis sudah tersucikan dari hadas besar dan juga hadas kecil. Maknanya tidak harus dia mengulangi wudunya. Nah, maka setelah orang selesai mandi junub Pak, boleh nggak dia langsung sholat? Boleh nggak? Nah, jawabannya belum tentu Pak, karena bisa jadi belum masuk waktu sholat, bisa jadi belum menutup aurat, bisa jadi belum persiapan lah. Ya, jadi artinya ada syarat lain yang harus dipenuhi gitu kalau kita mau sholat gitu. Tapi intinya Pak, wudunya tidak perlu diulangi karena hakikatnya sudah terangkat hadasnya. Nah, namun jamaah sekalian, kadang kita yang seringkali juga terjadi bisa jadi Pak, saat handukan Pak, telapak tangan kita tersentuh kemaluan. Nah, maka dalam hal ini yang wajib diulangi mandi atau cukup berwudu saja? Nah, jawabannya cukup berwudu saja. Kenapa? Karena hadas besarnya sudah terangkat, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh kemaluan, dia kemudian mendapati hadas kecil, maka cukup dia berwudu. Tapi dengan catatan Pak ya, menyentuh kemaluannya itu kalau telapak tangan. Jadi kalau tersentuh yang lain Pak, ya contohnya mohon maaf kemaluan kita kan tersentuh dengan kedua paha kita Pak, itu tidak membatalkan wudu. Ya, atau misalnya tidak tersentuh tubuh yang lain tapi bukan telapak tangan, maka tidak batal wudu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, khususnya bapak nih, pas kemaluannya lagi gatal Pak, ya garu-garu pakai siku nggak batal wudunya Pak. Gitu ya. Coba aja. Atau gini Pak, ya, cara garuknya gini, bukan gini ya, cara gini. Balik apa? Yang penting nggak di sini Pak. Yang penting bukan telapak tangan gitu. Atau minta garukin istrinya ya, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau garukin istrinya yang batal wudu istrinya Pak. Karena kalau pakai telapak tangan gitu ya. Nah, jadi maka sekali lagi yang batal adalah wudunya, tapi mandinya tetap sah ya. Baik, nah ini kalau kita bicara dalam hubungan antara najis dan hadas. Nah, bisa juga kita paham begini Pak, kita bisa buat pola 4 seperti yang tadi kita sebutkan. Ada seorang muslim, dia berhadas sekaligus bernajis. Yang kedua, berhadas tapi tidak bernajis. Yang ketiga, bernajis tapi tidak berhadas. Dan yang keempat, tidak bernajis sekaligus tidak berhadas. Nah, kalau yang keempat Pak, tidak bernajis sekaligus tidak berhadas, insya Allah seperti yang hari ini kita sedang dalam kondisi itu Pak ya, kita semua masih suci dari hadas, sekaligus juga badan, pakaian dan tempat sholat kita tidak kena najis. Maka di sini kita dalam posisi suci dari hadas sekaligus suci dari najis ya. Yang kedua jemaah sekalian, ada seorang muslim dia bernajis sekaligus berhadas. Bernajis sekaligus berhadas. Contohnya jemaah sekalian seperti orang yang baru buang hajat atau buang air besar Pak. Ya, seorang muslim yang baru selesai buang air besar, BAB ya, atau BAK. Maka di satu sisi dia berhadas sekaligus bernajis. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, di mana posisi hadasnya dan di mana posisi najisnya? Di mana Pak kira-kira? Ini perkara mendasar yang setiap hari kita lakukan ini Pak. Ketika kita baru selesai buang air besar, apa status hadas yang ada pada diri kita dan apa status najis yang ada pada diri kita? Bisa nggak membedakan ini Pak? Karena khawatir nanti ditanya malaikat muka nakir nanti Pak di alam barzakh. Gimana caranya? Gini kondisinya Pak. Dikatakan seorang yang baru buang air besar itu bernajis
ketika kotorannya Pak atau tinja yang dia keluarkan itu masih menempel di duburnya. Coba pertanyaan gini Pak, ada nggak seorang manusia buang air besar Pak, plong begitu aja nggak ada sisa najis di duburnya Pak? Jadi buang besar plong gitu Pak, bersih itu langsung duburnya Pak, ada nggak? Hah? Nggak ada kan, pasti ada sisanya kan? Nah, sisa najis yang menempel di dubur itu tadi Pak, itulah yang disebut bernajis. Maka syariat nanti mewajibkan kita melakukan istinja. Ya, kalau pakai air namanya istinja, kalau tidak pakai air namanya istijmar. Ya, jadi pakai tisu misalnya itu namanya istijmar dan boleh. Ya. Nah, tapi Pak, keluarnya sesuatu dari dubur itu bukan najis. Ya, yang keluar bisa saja benda najis, bisa jadi bukan benda najis Pak. Tapi keluarnya sesuatu dari dubur itulah yang disebut hadas. Meskipun bukan benda najis ya mas kalian. Ya, salah satunya apa? Angin Pak. Ya, orang kalau buang angin Pak, angin itu najis atau hadas? Hah? Bukan hadas, bukan najis. Anginnya Pak, bukan hadas, bukan najis. Tapi keluarnya yang menyebabkan hadas. Maka ritual yang kita lakukan bukan istinja, tetapi mengulangi wudhu. Ya. Nah, kalau yang keluar adalah benda suci, juga sama Pak, tidak bernajis tapi berhadas. Misalnya ada di antara kita Pak ketelan cincin. Keluarnya juga masih wujud cincin. Nah, maka dalam hal ini Pak, status kita bernajis atau berhadas? Berhadas, tidak bernajis. Kecuali bersama dengan cincin itu ada kotorannya, maka di situ bernajis. Nah, maka setelah kita buang hajat Pak, atau setelah sesuatu keluar dari dubur kita, meskipun itu bukan benda najis, disitulah status kita berhadas yang harus melakukan ritual wudhu. Nah, maka bedakan ya mas kalian antara keluarnya sesuatu dari kemaluan yang disebut dengan hadas dan keluarnya itu Pak ketika masih tersisa pada badannya itu disebut najis. Ya, maka orang yang buang air besar pada dasarnya dia berstatus berhadas sekaligus bernajis. Ya. Baik, kemudian yang ketiga ya mas kalian, berhadas tapi tidak bernajis. Nah, ini yang tadi sudah kita contohkan ya mas kalian, menyentuh non mahram. Menyentuh non mahram itu Pak, itu berhadas tapi tidak bernajis. Maka kita harus paham kalau kita berhadas yang kita lakukan bukan cuci tangan tapi apa? Berwudu. Atau kalau kita buang angin Pak, dubur keluar angin, maka yang harus kita lakukan membersihkan dubur atau berwudu? Nah, berwudu. Sebab itu bukan najis tapi hadas. Itu. Nah, tapi pertanyaannya Pak, kenapa Pak? Yang keluar angin dari dubur yang dibasuh wajah, tangan, kepala dan kaki? Hah? Ya, jawabannya Pak cuma 2 kata saja. Wallahu a'lam. Begitulah Allah perintahkan. Walaupun Ustaz Tile punya jawaban Pak, karena yang malu wajah. Itu kata Ustaz Tile. Ya, tapi ya pada dasarnya kan Allah syariatkan orang yang buang angin dia harus berwudu. Nah, yang terakhir Pak, seseorang bernajis tapi dia tidak berhadas. Nah, contoh bernajis tidak berhadas itu Pak, misalnya kita baru mau berangkat ke masjid melaksanakan sholat jamaah sekalian, ya tiba-tiba Pak kita sudah wudhu dari rumah nih, ya kita sudah wudhu dari rumah, sudah siap mau sholat, tiba-tiba telapak kaki kita Pak terinjak kotoran hewan. Nah, berarti kan kotoran hewan itu najis ya. Nah, pertanyaannya kalau kita terinjak kotoran hewan Pak, kewajiban kita apa? Ngulangin wudhu atau cukup basuh kaki? Nah, jawabannya cukup kakinya dibasuh, dibersihkan dari kotoran tadi, tidak harus mengulangi wudhu. Kenapa? Karena najis tidak menyebabkan hadas. Jadi najis itu Pak tidak membatalkan wudhu, tapi tetap menghalangi seseorang dari ibadah sholat. Ya, karena Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah sebelum sholat. Nah, jadi maka bedakan antara hadas sekaligus najis ya. Baik, nah ini 2 hal yang harus kita bedakan, tetapi Pak dua-duanya sama-sama sebagai syarat dari sah sholat. Namun konteks pensuciannya saja yang berbeda antara hadas dan najis. Maka kesimpulannya Pak, bisa kita katakan hadas itu jamaah sekalian, karena dia bersifat ritual. Disinilah kalau kita bicara tentang ritual-ritual bersuci Pak ya, maka hadas dibedakan oleh para ulama menjadi 2. Pertama hadas besar, kedua hadas kecil. Ya, kalau hadas besar, cara mengangkatnya, mensucikannya dari diri kita itu dengan melakukan ritual yang disebut dengan mandi janabah, ghuslul janabah.
Kalau kita berhadas kecil Pak, maka ritualnya dengan cara melakukan wudhu. Nah, kalau antara mandi dengan wudhu tidak bisa kita lakukan Pak, kita berhadas tapi nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu, maka caranya apa? Tayamum. Dan poin yang perlu kita pahami juga Pak, tayamum sama caranya apakah untuk mengangkat hadas besar atau untuk mengangkat hadas kecil. Jadi kalau ada seorang muslim dalam kondisi junub, dia tidak bisa mandi, dia tidak bisa wudhu, maka dia tayamum, caranya tetap sama seperti tayamum untuk wudhu, mengusap wajah dan tangan, bukan berguling-guling di atas tanah. Ya, karena cara tayamum untuk mandi, untuk pengganti mandi dan pengganti wudhu itu sama. Ya. Nah, tapi ada satu lagi Pak yang mungkin jarang kita dengar. Ada nggak seorang muslim Pak, dia wajib sholat nih ya. Artinya dia muslim, sudah masuk waktu sholat, akil balik, tapi tidak bisa mandi, tidak bisa wudhu, juga tidak bisa tayamum. Namanya apa jamaah sekalian? Yang keempat ini Pak, yang keempat. Enggak, ritualnya apa? Atau kondisi apa yang apa istilah untuk menyebut orang yang dalam kondisi kayak gini Pak? Dia tidak bisa mandi, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Maka istilahnya apa di dalam ilmu fikih? Ada yang tahu nggak? Ini fikih, ini ilmu dasar ini. Konsepnya apa namanya? Namanya misalnya contoh begini Pak, Bapak sekalian. Contohnya misalnya kalau kaum wanita itu seperti mereka yang dalam kondisi sakit keluar darah istihadah. Tahu Bu istihadah Bu? Tahu nggak istihadah? Mungkin nggak ada yang kena istihadah sekarang ya di sini ya. Istihadah itu Bu, seorang wanita yang sakit darah keluar terus dari kemaluannya, tapi bukan darah haid, bukan darah nifas. Itu namanya istihadah. Mudahnya untuk membedakan antara istihadah dengan haid, kalau darah haid menunjukkan seorang wanita itu sehat karena yang dibuang bersama dengan darah itu adalah kotoran. Tapi kalau istihadah malah menunjukkan wanita itu sakit karena yang dibuang adalah darah segar yang harusnya dibutuhkan untuk tubuh. Ya, jadi kalau kita misalnya donor darah Pak, darah yang keluar dari saat kita donor itu, jika itu keluar di kemaluan seorang wanita, namanya disebut istihadah. Ya, tapi kalau keluarnya itu kental hitam seperti kita berbekam itu Pak, nah itu namanya darah haid. Ya, jadi keluarnya darah istihadah yang harusnya itu darah yang sehat dari tubuh seorang wanita menunjukkan dia sakit. Dan para ulama sepakat wanita yang keluar darah istihadah tetap wajib sholat, meskipun dia tidak bisa mengontrol darahnya. Atau seperti orang yang kena penyakit prostat Pak, dia tidak bisa mengontrol air kencing dari tubuhnya. Nah, maka orang yang kayak gini jemaah sekalian, sesungguhnya dia mau mandi juga tidak bisa untuk mengangkat hadasnya, mau wudhu juga nggak bisa, juga termasuk tidak bisa tayamum, tapi tetap wajib sholat. Ya, sholatnya semampu yang dia bisa lakukan dalam kondisi itu. Namanya disebut oleh para ulama dengan istilah faqidut tahuraini. Jadi istilah untuk menyebut konsep keempat setelah mandi, wudhu dan tayamum disebut dengan faqid at-tahuraini. Ya, ini siapkan nanti kalau ada cerdas cermat di bulan Ramadan Pak. Faqid at-tahuraini. Jadi faqid at-tahuraini itu artinya orang yang tidak mampu menggunakan air dan tanah untuk bersuci. Nah ini jadi ada 4 pembahasan di dalam toharoh dari hadas: mandi, wudhu, tayamum dan faqid tahurain. Dan terakhir Mas kalian, kalau kita bicara najis Pak, mensucikan diri dari najis, khususnya kalau kita sebelum sholat pastikan badan, pakaian dan tempat sholat kita suci dari najis. Maka pembahasan tentang suci dari najis itu ada 2 jemaah sekalian, yang tadi disebut oleh Pak Agus. 1 najis, 2 mutanajis. 1 najis, 2 mutanajis. Kalau najis itu artinya jemaah sekalian bendanya memang zatnya najis, air kencing, tinja, itu namanya najis. Tapi kalau mutanajis Pak, mutanajis itu artinya adalah benda suci yang terkena najis. Ya, badan kita terkena najis maka disebut mutanajis, bukan najis. Ya, dalam bahasa fikih mutanajis. Saya kasih satu contoh Pak. Ya, sebagai penutup saya kasih satu contoh yang mungkin masih menimbulkan masalah juga atau pertanyaan di masyarakat kita Pak. Kopi luwak. Kopi luwak Pak. Jadi kopi luwak itu biji kopi yang keluar bersama dengan kotoran luwak itu benda najis atau mutanajis? Nah, kalau bapak-bapak sekalian minum kopi keluar bersama air kemihnya Pak, itu najis atau mutanajis?
Itu najis gitu ya. Tapi ini luwak, ketika dia makan biji kopi, yang dia makan cuma dagingnya, sedangkan bijinya tidak dia makan kan. Nah, ketika keluar bersama dengan kotorannya Pak, maka biji kopi yang tadi bukan dimuntahkan ya, bahasanya apa ya, dikeluarkan bersama dengan kotorannya, pertanyaannya itu benda najis atau benda mutanajis? Hah? Artinya dia benda yang zatnya najis atau dia benda suci yang terkena najis? Maka jawabannya Pak yang kedua, bahwa biji kopi luwak itu masuk kategori mutanajis. Jadi dia sebenarnya biji yang suci ya, karena tidak dikonsumsi oleh si luwak tadi, tapi terkontaminasi kotorannya. Maka MUI Pak sudah mengeluarkan fatwa, hukum mengkonsumsi kopi luwak itu halal dengan syarat. Syaratnya adalah dibersihkan dulu dari kotoran luwaknya. Tapi kalau sudah keluar dari luwaknya Pak, nggak dibersihkan, langsung ditumbuk jadi biji, jadi bubuk kopi lalu diseduh, maka ini hukumnya tetap haram ya, karena masih ada unsur najisnya. Nah, jadi ini apa bedanya Pak ya antara benda najis dengan benda mutanajis ya. Jadi pakaian, badan, dan tempat sholat yang kita gunakan Pak, kalau dia terkena najis itu bukan benda najis tapi benda mutanajis. Nah, kaidahnya sederhananya, kalau benda mutanajis Pak, diusahakan dihilangkan zatnya dari aspek bau, rasa, dan warna. Artinya dipastikan ya. Tetapi kalau benda najis Pak, apakah bisa disucikan? Nah, pertanyaan Pak, saya tutup sekali terakhir. Benda najis bisa nggak disucikan? Benda najis Pak, bisa nggak disucikan? Kalau tadi kan benda mutanajis kayak pakaian ya, bisa kita sucikan dengan cara dicuci. Tapi kalau benda itu zatnya najis, bisa nggak dia berubah menjadi suci Pak? Nah, jawabannya bisa. Silakan nanti lihat di PPT-nya masing-masing. Bisa dengan dua teknik. Teknik yang pertama, kalau itu benda najisnya terkait dengan kulit selain anjing dan babi, maka mensucikannya dengan cara disamak. Ya, artinya kalau ada bangkai Pak, misalnya ada kambing ketabrak mobil, ya kan dia bangkai najis, maka jangan dikubur, dikuliti, lalu kemudian dia dibersihkan, lendirnya dijadikan sebagai produk kulit, tapi bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dipakai setelah disamak. Ya kalau dibuat jadi kikil nggak boleh Pak, karena itu haram bangkai. Dagingnya kemudian bisa diberi makan untuk hewan-hewan yang lain. Nah, jadi ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua Pak adalah merubah zatnya secara kimiawi dari benda najis menjadi benda suci. Dan dalam keseharian kita Pak, banyak contoh yang seperti ini. Nah, kalau di dalam hadis contohnya Pak, misalnya khomer berubah menjadi cuka. Nah, itu merubah benda najis menjadi suci. Bahkan Pak, termasuk rata-rata tanaman yang kita tanam tadi kan berasal dari pupuk apa? Pupuk kandang kan? Nah, kalau pupuk kandang itu najis Pak, dia berubah menjadi buah dan tanaman yang bisa dikonsumsi, itulah yang disebut perubahan dari benda najis menjadi benda suci. Konsepnya disebut oleh para ulama dengan istilah istihalah. Istihalah. Ya, contoh misalnya gini Pak, kita nanam singkong. Pak. Singkong tumbuhnya di mana? Dalam tanah ya. Pas kita nanam singkong Pak, rupanya di situ ada babi lagi kencing Pak di atasnya. Nah, babi kencing di atasnya Pak. Nah, air kencingnya masuk ke dalam tanaman singkong kita. Kita panen Pak, boleh nggak dimakan? Nah, singkong rasa kencing babi. Boleh Pak dimakan, boleh. Kenapa? Karena sudah terjadi proses pensucian. Ya. Air mani Pak najis menurut mayoritas ulama. Lahir berwujud menjadi seorang bayi suci, dari najis menjadi suci. Dan kemarin selama pandemi yang memakai vaksin yang berasal dari apa ya Pak? Kemarin itu Pak, ini enggak nama vaksinnya Pak? Nah, yang menggunakan vaksin Sinovac Pak, hakikatnya vaksin Sinovac itu bersumberkan dari benda najis. Silakan bisa membuka laman MUI, di situ ada fatwa tentang produk Sinovac. Dan MUI mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan Sinovac itu halal dan suci meskipun ada unsur pembuatannya yang berasal dari kerah. Bahkan berasal dari salah satu pembuatannya itu darah yang terbuat dari darah sapi. Nah, maka yang menggunakan Sinovac hakikatnya itu menggunakan benda yang awalnya najis tapi disucikan. Tapi yang menggunakan AstraZeneca Pak, itu tetap menggunakan vaksin yang haram dan najis karena sumbernya dari babi. Silakan baca di fatwa MUI.
Nah, jadi yang kemarin pakai AstraZeneca di dalam tubuhnya ada unsur babi, tapi kalau yang menggunakan Sinovac di dalam tubuhnya ada unsur kera. Ya, yang di satu sisi, kenapa Pak kera itu bisa suci? Karena dia najisnya mutawassithah, maka bisa disucikan. Tapi kenapa AstraZeneca yang terbuat dari babi itu tidak dianggap suci? Karena berasal dari najis mughallazah dan tidak bisa disucikan. Makanya MUI mengeluarkan fatwa sebagai himbauan kepada pemerintah untuk yang muslim diprioritaskan menggunakan Sinovac. Kecuali dalam kondisi darurat tidak tersedia Sinovac, maka bisa menggunakan AstraZeneca. Nah, kemarin pakai apa Pak? Ya, ya jangan salahkan kita Pak, salahkan pemerintah yang memberi. Kalau kita mah sebagai rakyat ya terima aja ya. Baik, itu pembahasan tentang fikih taharah ya, mungkin sebagai pengantar dasar dan beragam hal yang mungkin bisa kita pahami, walaupun insya Allah sih kita sehari-hari sudah melakukannya, tapi untuk mengingatkan kembali ilmu ini agar kita bisa ibadah dengan sempurna insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu pada Pak Agus. Kalau masih ada waktu untuk didiskusikan, kami persilakan. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin. Ya. Sampo nih, maksudnya apa? Mandi memakai sampo boleh nggak Ustaz? Ada yang bilang harus pakai jerami lagi. Jerami? Mandi ya? Iya mandi. Ya kalau mandi biasa mah boleh-boleh aja Pak, nggak apa-apa. Oh mandi junub, mandi junub ya. Sebenarnya gini Pak, yang jadi masalah di masyarakat kita itu atau yang dipersoalkan oleh para ulama ya terkait dengan pakai sabun, pakai sampo dan seterusnya ketika mandi junub adalah karena air yang dipakai tercampur dengan sabun dan sampo itu tadi disebut sebagai air suci tapi tidak mensucikan. Ya, karena syarat agar sah wudhu dan mandi junub itu Pak, airnya harus mutlak, tidak tercampur benda lain. Jadi kayak kopi Pak, kopi itu suci atau najis? Suci Pak, tapi mensucikan tidak? Enggak mensucikan. Nah, maka air yang tercampur dengan benda lain itu suci tapi tidak mensucikan. Maka tidak sah mandi junub meskipun mandi di kolam terbuat dari susu Pak, enggak sah. Tapi Pak, nah, ada tapinya. Namun ya, apa yang dilakukan masyarakat Indonesia Pak, saya yakin insya Allah sah mandinya. Kenapa Pak? Karena biasanya kita mandi tuh Pak, satu airnya jebar-jebur. Artinya kita kan nggak mungkin Pak ada orang mandi itu pakai sabun dulu baru bilas kan? Coba kita kalau mandi gimana Pak? Nah guyur dulu kan, baru pakai sabun gitu ya. Nah, artinya yang diantisipasi oleh para ulama kita itu Pak, yang tidak sah mandi junubnya kalau pakai sabun dulu baru bilas. Nah itu tidak sah. Kenapa? Karena air yang dipakai untuk membilas tadi dia sudah tidak lagi mensucikan karena sudah tercampur dengan benda suci tadi. Tapi kalau kita basuhin badan kita dulu Pak sebelum pakai sampo dan artinya kita sudah mengangkat hadas sebelum pakai sabun. Ya, nah kalau itu sudah dilakukan maka nggak ada masalah. Atau Pak, kalaupun misalnya basuhan pertama tidak sempurna, ya lalu kita pakai sabun, saya yakin Pak yang pakai sabun pun pasti membilasnya sampai kesat. Ada nggak Pak di sini yang mandi pakai sabun sampo tapi membilasnya masih licin-licin Pak? Ada nggak? Nggak ada, sampai kesat pasti Pak. Ya, kalau dia sudah dipastikan sampai kesat berarti sudah hilang artinya unsur-unsur sabun itu tadi. Maka insya Allah walaupun pakai sabun dan seterusnya itu tetap suci. Tinggal itu tadi di awal dan di akhir itu dibilas pakai air mutlak. Ya di tengah-tengahnya pakai sabun nggak mas. Bayangkan Pak kalau dalam kondisi junub nggak pakai sabun Pak. Apalagi junubnya setiap hari. Wah repot Pak. Ada yang junubnya setiap hari di sini Pak? Nah, itu jadi nggak ada masalah. Yang penting dipastikan ada posisi di mana air suci mensucikan itu tidak atau dipakai dalam proses mandi apakah di awal atau di akhir saat pembilasan. Nah, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Ya. Hah? Darah. Najis. Terus kalau kena darah nyamuk itu di kain atau di sejadah. Darah nyamuk itu najis atau tidak? Hah? Dia kan makan orang, Ustaz. Mantap banget makan orang. Mana? Saya belum lihat yang nyamuk makan orang. Sebenarnya Pak, kalau kita pakai pendapat mayoritas, kalau kita pakai pendapat mazhab Syafi'i,
Ya Pak, madzhab Syafi'i itu menetapkan Pak, semua darah itu najis, termasuk darah nyamuk. Tapi kenapa kemudian tapi kalau darah nyamuk itu menempel di badan atau di pakaian kita Pak, sholat tetap sah. Kenapa? Karena ini termasuk darah yang dimaafkan. Ya, jadi dia masuk dalam kategori rukhsah. Tapi status darah itu sendiri adalah najis sebenarnya Pak. Maka kalau kita misalnya dikerumuni sama satu suku nyamuk Pak gitu ya, lalu kita pukulin sampai lumeran darah badan kita dengan darah nyamuk tersebut, maka najis nggak? Tetap najis walaupun itu berasal dari nyamuk. Tapi kalau nyamuknya 1-2 yang nempel lalu kita bunuh Pak, lalu dia nempel darahnya di pakaian kita, itu masuk kategori najis yang dimaafkan. Atau kalau dalam istilah fikih disebut rukhsahnya umumul balwa, karena sesuatu yang sulit dihindari. Saya kasih analogi mirip seperti gini Pak. Dan ini selama 1 bulan penuh saya pernah di Hongkong direpotkan dengan kondisi ini Pak. Saya tinggal di satu apartemen, di bawahnya jual babi asap. Coba bayangkan Pak, rupanya baunya enak juga Pak. Tapi bayangkan Pak, namanya babi asap, bisa nggak kita hindari ketika kita harus tinggal di tempat itu Pak? Asapnya maksud saya, bukan babinya ya. Asapnya masuk ke hidung. Coba kalau masuk ke hidung Pak, apakah kemudian saya harus cuci pakai tanah terus hidung saya Pak? Maka repot masuk ke hidung. Maka ini masuk kategori najis yang sulit kita hindari. Maka dia masuk dalam bab najis yang dimaafkan. Nyamuk yang ada di sekitar kita Pak, sesuatu yang sulit kita hindari, ya nggak bisa kita kemudian selalu menghindar dari nyamuk. Maka sekali lagi darah itu tetap najis, tapi dia masuk kategori najis yang dimaafkan. Mau berasal dari nyamuk, mau berasal dari hewan yang lainnya, ataupun dari manusia itu sendiri. Nah, itu. Ya. Masih ada, teman-teman? Cukup? Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya, dan memberi wawasan mungkin sedikit terkait dengan fikih thaharah kita, yang mana tujuannya sekali lagi jemaah sekalian agar kita berharap ibadah kita sah secara syariat dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa dan munajah kepadanya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qali astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.